Poin pertama mengenai pengertian anggaran sektor publik. Anggaran merupakan sebuah instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam sebuah organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo, anggaran publik adalah sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dalam sebuah organisasi yang terdiri atas penerimaan, pengeluaran, serta aktivitas di dalam organisasi tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa anggaran sektor publik adalah sebuah perencanaan finansial atau keuangan mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang dari data masa lalu yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan anggaran tersebut. Poin kedua mengenai fungsi anggaran sektor publik. Terdapat 8 fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran dibuat guna untuk merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam penindakan tersebut, serta hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut. Yang kedua, sebagai alat perencanaan. Anggaran dapat memberikan detail rencana mengenai penerimaan serta pengeluaran pemerintah agar pelaksanaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik di masa yang akan datang. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran dapat menstabilkan ekonomi serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya anggaran tersebut, pemerintah dapat memberikan arah kebijakan fiskal sehingga pemerintah dapat memberikan prediksi serta estimasi ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Dalam bidang politik, anggaran merupakan sebuah bentuk komitmen eksekutif serta kesepakatan legislatif mengenai penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran yang disusun dengan baik dapat mendeteksi ketidakkonsistensian sebuah unit kerja serta dapat menjadi sebuah alat komunikasi antar unit kerja dalam kepentingan eksekutif. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran merupakan sebuah komitmen dari Dewan Eksekutif kepada Dewan Legislatif. Kinerja Dewan Eksekutif dapat dilihat dari pencapaian target anggaran serta pelaksanaan anggaran tersebut. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Yang kedelapan, atau yang terakhir, anggaran sebagai alat dalam memberikan ruang publik. Poin ketiga adalah prinsip pedoman anggaran sektor publik. Yang pertama, yaitu otorisasi dari legislatif. Sebuah anggaran harus diberi kuasa terlebih dahulu oleh lembaga legislatif sebelum lembaga eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus mencakup seluruh penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, yaitu keutuhan anggaran. Seluruh penerimaan serta belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, yaitu non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh lembaga legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, serta efektif. Yang keenam, yaitu akurat. Yang ketujuh, jelas. Dan yang ke-8, yaitu diketahui publik. Selanjutnya, saya Ariska Dwi Nugraheni akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik terbagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan dalam kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan suatu kebutuhan di pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai anggaran operasional yaitu belanja rutin. Yang dimaksud belanja rutin yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya 1 tahun anggarannya dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.
Yang kedua, anggaran modal atau investasi. Anggaran modal atau investasi menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atau aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintahan. Selanjutnya ada materi tentang pengertian kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari tentang penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini merupakan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik, seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya, masyarakat, dan lembaga peribadatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini disusun dengan berbagai tujuan, yaitu sebagai acuan yang pertama bagi tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik. Dalam hal ini, kerangka konseptual berguna dalam pelaksanaan tugas mereka. Yang kedua, bagi penyusun laporan keuangan, berguna untuk memahami praktek akuntansi secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, bagi auditor, berguna untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan apakah sesuai atau tidak dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang keempat, bagi pemakai laporan keuangan sektor publik, berguna untuk menafsirkan informasi dalam laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Selanjutnya, lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Di sini ada 7. Yang pertama itu perencanaan publik, merupakan proses awal yang menentukan keberhasilan dari proses-proses selanjutnya. Yang kedua, penganggaran publik. Dengan proses penganggaran yang baik dan berkualitas akan menentukan keberhasilan dari sebuah program. Yang ketiga, realisasi anggaran publik. Dalam pelaksanaan realisasi anggaran ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi publik. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik. Dengan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif akan berdampak pada pencapaian program yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, pelaporan sektor publik. Pelaporan ini terdiri dari pelaporan keuangan sektor publik, termasuk juga pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Yang keenam, audit sektor publik. Pengauditan ini harus dilakukan dengan baik dan tepat sesuai dengan standar pengauditan yang berlaku. Yang ketujuh, pertanggungjawaban publik menjadi proses dan tahap terakhir yang menentukan ketercapaian atau ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada perjalanan basis kas accrual pada akuntansi anggaran. Yang pertama ada perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia. Perkembangan sosial politik sangat berpengaruh dan berdampak pada penerapan di Indonesia yang diakibatkan oleh perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem politik dan pemerintah tersebut berdampak pada perubahan aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntansinya. Karena penerapan akuntansi pemerintahan itu pada suatu negara akan sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara tersebut. Tahapan-tahapan perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, tahap awal periode tahun 1974 hingga 1999. Jadi, tahap ini disebut dengan periode preformasi. Pada periode pertama ini, belum ada perundang-undangan yang mengatur perakuntansian secara spesifik dan menyeluruh. Jadi, peraturan pada periode ini masih menggunakan peraturan milik Belanda, sehingga pencatatannya pun masih sangat sederhana, yang biasa disebut dengan akuntansi tradisional. Pencatatannya pun masih berbentuk pembukuan, bukan akuntansi. Yang kedua, ada periode
reformasi awal tahun, yaitu pada tahun 2000 hingga 2005. Pada periode reformasi awal ini ditandai dengan munculnya dua undang-undang yang menjadi acuan praktik akuntansi pada masa ini. Pada periode ini sudah dilaksanakan akuntansi, bukan pembukuan lagi. Jadi pada periode ini sistem pencatatannya sudah menggunakan double entry dan berbasis modifikasian. Tahap ketiga, periode reformasi lanjutan tahun 2005 hingga 2010. Pada tahap ini ditentukannya undang-undang tentang keuangan negara, yaitu perlunya menyusun sistem akuntansi keuangan daerah yang mensyaratkan adanya standar akuntansi pemerintah dan prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tahap keempat, pemerintahan berbasis akrual tahun 2010 hingga sekarang. Reformasi yang terjadi adalah dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan dilakukannya PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Konsep dan implementasi dalam akuntansi anggaran. Sistem akuntansi kas adalah sistem pencatatan yang mencatat pendapatan dan beban di dalam periode terjadinya penerimaan dan pembayaran kas. Sementara sistem akrual adalah sistem pencatatan yang mencatat seluruh pendapatan pada saat pendapatan tersebut diperoleh, kas diterima maupun tidak, dan beban dicatat pada saat beban tersebut terjadi, kas dibayarkan atau tidak. Dalam sistem basis akrual harus ditetapkan sistem alokasi yang umumnya dilakukan secara subjektif karena pembebanan biayanya dapat diakui sebagai pendapatan, dan prinsipnya harus mematuhi prinsip time period, yang artinya jika terdapat biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan pada periode tahun buku yang dilakukan, maka walaupun belum dibayar harus diperhitungkan karena memang sudah merupakan kewajiban entitas dalam basis kas murni. Selanjutnya, pro kontra mengadopsi akuntansi akrual dalam sektor publik. Manfaat utama yang diharapkan dari penerapan akuntansi akrual yaitu pendapatan dan belanja pemerintah dapat dialokasikan secara tepat setiap saat. Dalam hal ini, akuntabilitas dapat diimplementasikan secara lebih baik dengan akuntansi akrual yang mengakui beban pada saat transaksi terjadi, dibandingkan dengan akuntansi kas yang mengakui beban pada saat dibayarkan. Ada beberapa pendapat mengenai ketidaksetujuan terhadap penerapan akuntansi akrual pada sektor publik ini, yaitu akuntansi akrual menyebabkan munculnya masalah pengendalian keuangan yang lebih besar. Namun, untuk dapat menerapkan basis akrual dengan berhasil tidak dapat dilakukan secara radikal, akan tetapi dilakukan secara gradual atau bertahap. Pengalaman yang ada membuktikan bahwa hanya ada sedikit pemerintah yang menerapkan akuntansi kas atau akrual secara penuh, seringkali menggunakan sistem modifikasian. Masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, salah satunya sistem informasi yang belum optimal, baik dalam penerapan sistem maupun kualitas informasi yang dihasilkan, masalah kompetensi sumber daya manusia, efektivitas fungsi audit internal, dan dukungan manajemen. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan dan implementasi serta operasi teknologi informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif
untuk mendukung pelaporan keuangan pemerintah, dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan. Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya, yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu akuntansi pemerintah berbasis akrual di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan akrual basis accounting dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada IPSAS. Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menerapkan akuntansi akrual pada tahun 2003 adalah bagian dari reformasi politik dan ekonomi yang lebih besar setelah krisis keuangan dan politik yang terjadi pada tahun 1998. Reformasi akuntansi di Indonesia menunjukkan keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam melawan pola yang telah lama ada dan diterapkan sejak lama. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi berbasis akrual dalam standar akuntansi pemerintah di Indonesia merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintah menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel, memerlukan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.